Inilah solusi bagi Anda yang merasa sulit bervisualisasi imajinatif. Jangan paksa untuk bervisualisasi bila memang ada kesulitan. Ada satu pertanyaan menggelitik dari seorang netizen. Ia bertanya begini, "Pak, bagaimana cara imajinasi visual untuk orang tunanetra seperti Putri Aryani? Kan seumur hidupnya ia tak pernah bisa melihat. Lantas apa dan bagaimana dia berkhayal di layar batinnya?" Pertanyaan ini sangat keren kawan-kawan, sangat keren. Mas netizen ini sepertinya paham bahwa suatu jenis imajinasi bila disertai emosi dan keyakinan, maka melalui cara kerja pikiran alam bawah sadar manusia, kemudian akan termanifestasi. Baguslah, ia mengerti prinsip penting ini. Dan prinsip ini berlaku untuk setiap orang ya, termasuk saya dan panjenengan semua. Mau Anda percaya atau tidak, ya begitulah prinsipnya. Seperti Anda ketahui, hukum asumsi Neville Goddard maupun hukum Law of Attraction mengharuskan adanya tindakan batin yang dinamakan imajinasi. Begitu dahsyatnya imajinasi ini, sampai-sampai Neville Goddard mengungkapkan statementnya yang berbunyi, "Imagination is God." Ungkapan imagination is God untuk menekankan betapa besarnya kuasa dalam imajinasi. Tetapi ungkapan Goddard ini jangan dibawa ke wilayah teologi ya, karena nggak akan nyambung. Oke, pertanyaan Mas netizen di atas sebetulnya senada ya dengan pertanyaan-pertanyaan atau lebih tepatnya keluhan dari banyak netizen lain yang merasa bahwa mereka merasa sulit bervisualisasi. Bahkan mungkin Anda sendiri termasuk orang yang sulit bervisualisasi. Visualisasi ya visualisasi, bukan imajinasi. Karena visualisasi dan imajinasi adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Baiklah, saya terangkan dulu konsepnya ya. Otak imajiner manusia sebetulnya memiliki 3 ranah, yaitu ranah visual, ranah auditori, dan ranah kinestetik. Ranah visual disebut juga ranah penglihatan. Namanya juga penglihatan, tentunya terhadap objek yang sifatnya visual. Objek yang bisa tergambarkan dengan parameter bentuk, ukuran, dan warna. Ya, saya rasa Putri dan orang-orang sepertinya jelas tak memiliki kekuatan di ranah ini. Putri atau dulu ada penyanyi namanya Stevie Wonder ya, penyanyi jadul saat saya masih SD. Atau Pak Asep Irama, kalau Anda tahu juga. Mereka semua adalah para penyandang tunanetra yang tentunya tidak bisa membuat bayangan atau citra visual di otak bagaimana wujud ayah ibunya ataupun saudara-saudaranya. Ya karena memang seumur hidup tak pernah bisa melihatnya. Gimana mau bayangke ya? Lah melihat saja tidak pernah. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Ranah berikutnya adalah yang disebut ranah auditori, yakni ranah pendengaran. Mereka yang memiliki kekuatan pada ranah auditori sanggup mengimajinasikan objek berupa suara-suara. Mereka bisa mengimajinasikan suara omongan orang, suara sirene, suara musik dan lagu, suara kipas angin, suara dengkur, pokoknya yang serba suara lah. Nah, di ranah auditori ini tentunya Putri dan orang-orang sepertinya memiliki kekuatan hebat. Dan hal ini didukung fakta bahwa Putri Aryani, Stevie Wonder, dan Pak Asep Irama adalah orang-orang yang sangat mumpuni dalam membedakan dan mengkomposisi nada, yang menjadikan mereka sangat mahir dalam seni suara, menulis lagu, dan bahkan menggunakan alat musik. Sampai di sini semoga penjenengan makin paham. Adapun ranah ketiga, ranah terakhir, yang dinamakan ranah kinestetik atau rasa gerak, rasa dan gerak. Rasa terkait dengan terutama sensor kulit ya. Penyandang tunanetra juga sangat kuat di ranah ini. Ya tentunya mereka bisa merasakan bagaimana berpelukan dengan kekasih mereka atau orang tua mereka atau saudara-saudara mereka. Tentulah mereka merasakan bagaimana rasa es teh yang kurang gula atau kelebihan gula.
yang terlalu dingin atau kurang dingin. Ya itulah mengapa para penyandang tunanetra memegang tongkat ya ketika berjalan di tempat umum. Tongkat itu membantu mereka untuk mengenali keadaan lingkungan mereka dengan merasakan adanya benda-benda tertentu atau orang di sekitar mereka. Orang yang kuat di ranah ini juga cenderung dominan dalam gerak. Mereka mengkomunikasikan isi pikirannya dengan gerak. Misalnya kalau ia gembira, ia cenderung menggerakkan tangan, misalnya bertepuk tangan, mengepal tangan, atau mungkin malah melompat-lompat dan menari-nari. Sebaliknya kalau ia sedih, ia bisa saja mengambil bantal dan memukul-mukul bantal itu. Pokoknya harus ada gerakan lah. Ini semua adalah ranah kinestetik, ranah rasa dan gerak. Jadi jenis imajinasi Putri Aryani yang membawanya ke kesuksesan besar di ajang America's Got Talent ini bukanlah imajinasi visual, melainkan imajinasi auditori dan imajinasi kinestetis. Saya bisa menduga bahwa Putri sering berimajinasi auditori, misalnya mendengarkan riuhnya suara sorak-sorai dan tepuk tangan penonton ketika ia menyanyi di panggung. Atau imajinasi kinestetik, bagaimana rasanya air mata sang ibu yang menetes membasahi wajah Putri ketika mereka berpelukan yang terasa begitu erat setelah diumumkan melalui suara para juri bahwa Putri mendapatkan kemenangan di suatu kompetisi menyanyi. Atau bagaimana rasanya Putri menerima genggaman salaman dari banyak orang yang memberinya ucapan selamat. Penjelasan ini semoga membantu, terutama bagi Anda yang suka mengeluh, "Pak, saya sedih karena saya tidak bisa bervisualisasi." Ya memang, kenyataannya walaupun seluruh indera seseorang normal, bisa saja pada mode visual ia lemah. Atau bisa juga lemah di mode auditori atau lemah di mode kinestetik. Tetapi pasti ada sisi yang kuat juga. Kalau saya pribadi sih merasa sangat kuat di ranah visual ini. Saya secara imajinatif mudah menciptakan gambar batin sampai mendetail. Tetapi saya justru kurang baik di ranah kinestetik. Kalau auditori saya pikir ya saya biasa saja. Jadi bagi panjenengan yang merasa sulit atau bahkan tidak bisa bervisualisasi, berimajinasi visual, tak perlu sedih lah. Mungkin Anda memang lebih kuat di ranah auditori dan kinestetik. Baik ranah visual, auditori, dan kinestetik semuanya adalah dahsyat. Semua ranah ini ciptaan Tuhan sama kuatnya untuk memprogram alam pikiran bawah sadar manusia agar terjadi manifestasi hukum law of attraction maupun hukum asumsi Neville Goddard. Oke, berikut ini saya akan membalas pertanyaan netizen yang bernama Kurai 888. Kurai 888. Ini nama kok nggak jelas toh ya? Nama itu yang jelas Paijo atau Paimin atau Ngatiem itu kan jelas. Kurai 888, ini Mas Kurai atau Mbak Kurai? Kurai bertanya, saya sulit sekali bervisualisasi. Asal mencoba melakukannya, malah gambarnya nggak keruan, lepas-lepas, lompat sana, lompat sini. Dalam hal ini, saya ingin sekali memiliki pasangan hidup. Apa yang harus saya lakukan agar bisa bervisualisasi untuk menarik jodoh, Pak Lang? Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kurai 888 ini mungkin memang lemah dalam imajinasi ranah visual ya. Tetapi ia pasti punya kekuatan di ranah auditori dan kinestetik seperti Mbak Putri Aryani. Maka saran saya ya, Kurai 888, kamu imajinasikan pada aspek suara-suara dan rasa gerak. Rasa dan gerak. Misalnya, imajinasikan kamu mendengar telepon dari kekasihmu yang bilang kalau dia rindu berat sama kamu. Imajinasikan intonasi suaranya yang naik turun bergelombang serba manja. Imajinasikan juga kamu mendengar orang-orang di kantormu sibuk bercakap-cakap membincangkan kamu yang akan segera berangkat bulan madu ke Spanyol misalnya. Imajinasikan juga kamu mendengar pimpinanmu mengucapkan selamat atas rencana pesta pernikahanmu.
Imajinasikan juga kamu sedang memilih cincin kawin dan rasakan kamu sedang mencoba mengenakannya di jari manismu. Lakukan dengan gerakan jari-jarimu seolah-olah sungguh nyata. Fokuslah pada suara dan rasa gerak seperti ini. Nikmatilah seolah semua sedang terjadi, atau lebih jos lagi, anggaplah itu sudah terjadi. Jadi tak usah memaksakan diri berimajinasi secara visual bila memang ranah visual bukan kekuatanmu ya. Percayalah ya Mas atau Mbak Kurai 888 ini, bahwa imajinasimu tetap sama efektifnya dalam membentuk belief di pikiran alam bawah sadarmu. Ya lihat aja kisah Putri Aryani dan orang-orang hebat yang saya sebut tadi ya. Sudah sangat jelas kan? Jadi begitu ya kawan-kawan semua, pelajaran yang bisa dipetik dari kisah sukses para penyandang tunanetra, terutama Mbak Putri Aryani yang hari-hari ini sangat bikin heboh kita semua, yang telah mengharumkan nama Indonesia terkait dengan cara manifestasi hukum asumsi Neville Goddard. Oh ya, sekali lagi saya tegaskan ya keyakinan saya bahwa Mbak Putri memang melakukan hukum asumsi Goddard, namun tanpa menyadari bahwa ia melakukannya. Bahkan saya sangat ragu kalau ia mengenal nama Neville Goddard dan apa itu hukum asumsi. Namun demikian, dia bisa melakukannya dengan sangat hebat, sangat baik. Matur nuwun ya Mbak Putri Aryani, kamu telah menjadi inspirasi, motivasi bagi kami semua. Matur nuwun Mbak Putri, Indonesia sangat mencintaimu.